Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita terima dan kita memohon kepadanya agar Allah tetap menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua unsur pada diri manusia, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani, atau dalam bahasa lain ada jasad dan hati. Jasad dan hati adalah sesuatu yang saling berkaitan, bahkan dia adalah bayangannya. Sebagaimana jasad yang memiliki kehidupan, hati juga demikian. Hati ada kehidupannya. Sebagaimana juga jasad bisa terkena penyakit, terserang penyakit, hati juga bisa terserang penyakit. Dan bahkan hati juga bisa mati sebagaimana jasmani. Banyak manusia yang begitu peduli terhadap kesehatan jasmani, yaitu kesehatan badannya. Dan itu sesuatu yang wajar, karena memang kita juga diperintahkan untuk menjaga jasmani kita, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan jasmani perlu kita perhatikan. Kesehatan badan adalah perkara yang penting. Banyak manusia begitu peduli terhadap kesehatan badannya, kesehatan tubuhnya. Seperti yang kita katakan tadi, itu adalah sesuatu yang wajar. Nggak ada yang salah. Akan tetapi, masalahnya adalah mereka mengabaikan, mereka tidak peduli, bahkan cenderung membiarkan kondisi hati mereka, sama sekali tidak peduli terhadap kesehatan rohani, kesehatan hati. Mereka
berusaha keras agar bisa bertahan hidup dan sangat waspada terhadap penyakit-penyakit jasmani. Itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Manusia membicarakan tentang kesehatan jasmani. Maka dibangunlah rumah sakit, dibuatlah pengobatan-pengobatan mulai dari yang modern sampai yang tradisional. Di dalam agama kita juga ada tibun nabawi. Nabi juga berbicara tentang kesehatan jasmani. Bahkan bisa kita katakan bahwa sunnah-sunnah Nabi kalau kita lakukan, kita amalkan sehari semalam, itu akan membawa kita kepada kesehatan jasmani. Di dalam Islam semuanya diatur. Makan, minum, istirahat, aktivitas, itu semua diatur. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, yang diharamkan dalam syariat, itu semuanya diatur. Kalau kita perhatikan itu dan kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesehatan jasmani. Karena pada asalnya, hakikatnya Allah menghendaki kita sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki jasmani kita sehat. Maka di dalam Islam diatur sedemikian rupa dengan aturan-aturan yang bahkan sangat ketat, agar salah satu hikmahnya adalah jasmani kita bisa sehat. Akan tetapi ada satu sisi yang kadang-kadang manusia lupa, dan banyak dari mereka melupakannya, atau mungkin nggak tahu bahwa ada unsur lain, sisi lain dalam kehidupan ini yang tidak kalah penting, yaitu urusan rohani kita, urusan hati kita. Maka di dalam Islam juga dibicarakan sisi ini, sesuatu yang mungkin tidak nampak, tidak kelihatan secara kasat mata, tapi kehidupannya ini menentukan kehidupan jasmani. Kehidupan hati itu sangat berpengaruh, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan jasmani. Sebagaimana penyakit-penyakit hati itu berkontribusi besar terhadap penyakit-penyakit jasmani. Berapa banyak orang-orang yang sakit jasmaninya karena disebabkan sakit hatinya atau rohaninya. Akan tetapi manusia justru mengabaikan ini. Hal yang sangat penting sebenarnya, yaitu bagaimana kita menjaga dan merawat hati kita, menjaga kehidupan hati kita. Untuk itulah kita bahas di dalam buku ini, Rahasia Kehidupan Hati, ya, bahwa menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakitnya dan mencukupi gizinya itu tidak kalah penting dengan menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani dan memberikan gizi bagi jasmani itu. Ya, kita mungkin sering mengecek ataupun memeriksakan kesehatan jasmani kita, apalagi kalau ada keluhan. Tapi kadang-kadang hati kita sekarat, kita merasa baik-baik saja, kita merasa aman-aman saja, padahal hati sudah sekarat. Orang yang mati hatinya, walaupun sehat jasmaninya, itu seperti mayat hidup yang berjalan. Hakikatnya dia mati sebenarnya, karena hatinya sudah mati. Ya, tapi jasmaninya masih hidup. Dan celakanya, ketika jasmani ini hidup sementara hati mati, jasmani ini
bisa saja melakukan hal-hal yang buruk karena dia masih hidup, sementara hati sudah mati. Maka jadilah jasmani itu sebagai sarang untuk melakukan keburukan-keburukan, media untuk melakukan keburukan-keburukan, karena orang ini hatinya sudah mati. Lain halnya kalau jasmani mati, maka orang itu akan berhenti ya dari keburukan-keburukan karena jasmaninya sudah mati. Maka kematian jasmani akan menghentikan keburukan seseorang. Ada orang yang mungkin kematiannya lebih baik daripada kehidupannya, yaitu kematian jasmaninya itu mungkin lebih baik daripada kehidupan jasmaninya. Karena dengan mati jasmaninya, dia selamat dari berbagai keburukan-keburukan. Berhentilah kejahatannya, berhentilah keburukannya. Tapi tidak sebaliknya, ketika rohani mati sementara jasmani masih hidup, ya maka jasmani ini akan menjadi alat baginya untuk melakukan keburukan, karena hati yang mati tidak akan melahirkan kecuali keburukan-keburukan. Dan ini menjadi malapetaka bagi dirinya. Ini menjadi musibah, bencana bagi dirinya. Ya, nah demikian. Dan sedikit, masalahnya adalah sedikit, sangat sedikit orang yang mau menjaga, peduli dan memperhatikan kehidupan hati. Bagaimana agar hati tetap hidup dan sehat, sampai kita bawa hati kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu goalsnya, itu tujuan akhirnya, yaitu kita bawa hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi hati itu selamat, salim. Ya, jadi menjaga kesehatan hati itu harus kita lakukan, menjaga kehidupan hati itu harus kita lakukan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah maka kita harus ya dan harus menunjukkan kepedulian kita untuk menjauhkan hati dari segala penyakitnya yang bisa menggerogotinya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menerangkan hal ini dalam hadis beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, menerangkan tentang baik tidaknya kondisi hati akan menentukan kondisi jasmani manusia. Nabi berkata, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah, di dalam jasad ini ada sekerat daging, apabila baik maka akan baik seluruh jasad, dan apabila buruk maka akan buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa sekerat daging yang dimaksud itu adalah hati. Ya, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa hati itu adalah penentu baik buruknya seseorang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui hakikat ini, ya, sungguh sangat merugi, celaka orang-orang yang mengabaikan tentang kondisi hatinya. Bahkan ini yang harus kita periksa setiap hari. Ini yang harus kita selalu perhatikan setiap saat. Bagaimana hati kita? Karena menjaga hati dari berbagai penyakit itu tidak mudah. Karena dia adalah perkara yang nggak nampak,
Ya, tidak seperti penyakit-penyakit jasmani yang mungkin bisa kita deteksi dengan indera kita. Bisa kita lihat, bisa terdengar, ya, bisa dirasa. Tapi hati tahu-tahu saja, tiba-tiba saja hati itu sudah mati. Ya, hati itu sudah sekarat. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita bahwa perkara hati itu lebih utama daripada sekedar perkara jasad. Ya, kalau kita bandingkan antara keduanya, maka hati itu lebih urgen, lebih penting, ya, lebih utama daripada jasad kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berkata, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Wa asyara bi asba'ihi ila sadrihi atau bi usbu'aihi ila sadrihi. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kamu dan juga rupa kamu, bentuk kamu. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Kemudian Nabi berisyarat menunjuk ke dadanya dengan telunjuk beliau, yaitu maksudnya adalah hati. Allah melihat hati kamu. Di dalam riwayat lain ada tambahan wa amalikum, dan amal perbuatan kamu. Ya. Nah, demikian ini menjelaskan kepada kita bahwa urusan hati adalah urusan yang sangat penting. Bahkan kalau kita bandingkan, urusan hati itu lebih penting daripada sekedar urusan jasad. Ya, memenuhi kebutuhan gizi hati itu lebih penting daripada memenuhi gizi jasad kita. Ya, kebutuhan jasad kita. Walaupun kedua-duanya penting. Maka Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Allah perintahkan kita. Tapi Allah juga perintahkan kita untuk melihat hati kita, untuk memenuhi kebutuhan hati kita. Ya, seperti misalnya Allah perintahkan kita untuk zikir. Tujuannya untuk apa? Agar hati bisa menjadi tenang. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ini salah satu makanan hati, ya, gizi hati, yaitu berzikir. Salah satunya, ya. Ilmu, zikir, itu makanan hati. Maka ketika kita beri makan bagi hati itu, hati akan jadi tenang. Sebagaimana jasmani kita, jasad kita. Kalau kita nggak makan, kita gelisah, nggak bisa tenang. Ya. Tapi ketika kita sudah makan, kita beri hak bagi jasmani kita ini, dia akan jadi tenang. Orang yang sudah kenyang akan tenang. Tapi orang yang lapar, dia tidak bisa tenang. Jasadnya, ya, jasmaninya. Hati juga sama. Ketika hati tidak diberi makan, tidak dicukupi kebutuhannya, hati tidak akan tenang. Ya, apalagi sifat hati itu terus berbolak-balik. Ya, hati itu terus berbolak-balik. Sebenarnya hati itu letih karena dia terus berbolak-balik, nggak tiada henti. Ya, seperti badan kita, kalau kita terus beraktivitas, ya, kita akan letih. Maka kita perlu makan gizi yang baik supaya, ya, badan kita, ya, jadi tenang. Demikian juga hati. Hati itu terus berbolak-balik. Bayangkan betapa letih hati itu. Ya, bahwa amal hati itu terus kita lakukan itu setiap detik, setiap saat. Ya, bahkan waktu tidur saja hati itu juga kadang-kadang terus bekerja.
Kita kadang-kadang dapat mimpi, bangun dari tidur, kita rasakan letih hati kita karena mimpi yang kita lihat. Itu salah satu contoh ya, bahwa hati itu terus bekerja sebenarnya, ya setiap saat. Ya, nah demikian seperti yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa hati manusia itu, ya, aktivitasnya adalah berbolak-balik. Itu aktivitas hati manusia, berbolak-balik. Maka dalam kehidupan ini ya kita juga rasakan kita berpindah dari satu keinginan kepada keinginan yang lain, dari satu kehendak kepada kehendak yang lain. Ya, itulah yang terjadi ya hari-hari dalam hidup kita di dunia ini. Ya, dan itu semua adalah aktivitas hati. Ya, begitulah hati berbolak-balik setiap saat. Jadi dia sangat letih sebenarnya. Perlu dikasih makanan supaya diberi makan supaya dia tenang. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Dilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Nabi berkata, "Mathalul qalbi kamathali rishah bi ardin falat tuqallibuha riyah." Perumpamaan hati itu seperti sebilah bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balikkan oleh angin. Kalau kita pernah berada di padang pasir, ya di tengah padang pasir, angin di sana bertiup sangat kencang. Saking kencangnya angin di gurun pasir, itu bukit pasir bisa pindah. Maka kita lihat salah satu fenomena di gurun pasir itu adalah bukitnya berpindah-pindah. Siapa yang memindahkannya? Angin. Begitulah kencangnya angin di gurun pasir, di padang pasir, hingga dia mampu memindahkan bukit pasir yang besar itu. Bisa kita bayangkan ya, kekuatan angin di padang pasir, di gurun pasir. Kalaulah ya bukit pasir saja bisa pindah dari tempatnya karena tiupan angin yang kencang di padang pasir, bagaimana dengan sebilah bulu? Ya, kalau kita lemparkan bulu di tengah padang pasir, maka dia akan dibolak-balikkan oleh angin. Mungkin dia tidak akan bisa tetap pada tempatnya. Ya, bahkan begitu kita lepas, dia akan terbang entah kemana, hilang. Itulah keadaan sebilah bulu yang dilepas, yang berada di tengah padang pasir. Begitulah perumpamaan hati manusia. Ya, bagaimana dia berbolak-balik. Kalau kita ingin perumpamaan, mungkin di pinggir pantai ya, karena mungkin di sini kita tidak menemukan padang pasir. Mungkin kita bisa umpamakan ini di tepi pantai ya. Di tepi pantai anginnya juga kencang. Kalau kita berada di tepi pantai dan kita memegang ya sebilah bulu, ya, lalu kita lepas bulu itu, maka dia akan terbang entah kemana. Dia akan dibolak-balikkan angin yang ada di tepi pantai. Nah sekarang tidak usah kita lepas, ya, tidak usah kita lepas sebilah bulu, ya, yang kita pegang itu kita pegang erat-erat, jangan dilepas, ya. Apa yang terjadi pada bulu itu? Apakah dia tetap diam? Tidak, dia akan bergerak-gerak. Boleh kita umpamakan atau kita pakai alat peraga lain seperti misalnya tisu.
Ya, kita pegang tisu, kalau kita lepas di pinggir pantai maka dia akan hilang entah kemana. Dibolak-balikkan angin, ya, dibawa entah kemana, hilang dari pandangan kita. Sekarang tidak usah dilepas, ya. Pegang dia erat-erat tisu itu. Ya. Ya. Sehelai tisu itu gak usah kita lepas, kita pegang dia erat-erat. Ya, apa yang terjadi pada tisu itu? Apakah dia diam? Enggak. Ya, angin tetap membuatnya terus bergerak, padahal dia sudah dipegang, enggak dilepas. Demikianlah hati yang sudah kita pegang, ya, sudah kita perhatikan, itu aja masih berbolak-balik dia. Ya, dia terus bergejolak, padahal itu sudah kita pegang, enggak kita lepas hati kita. Enggak kita biarkan liar, enggak kita lepas. Bagaimana kalau hati kita lepas? Maka akan hilang seperti hilangnya sebilah bulu atau sehelai tisu tadi. Pergi entah kemana, hilang dari pandangan kita kehilangannya. Seperti banyak hari ini orang-orang yang kehilangan hati, ya, karena hatinya dia lepas. Sementara sifat hati itu, kata Nabi, perumpamaan hati itu seperti bulu di tengah padang pasir. Dia terus bergejolak seperti yang kita rasakan, hati kita terus bergejolak. Ya, banyak hal-hal yang mempengaruhi hati kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apalagi zaman sekarang, ya, apa yang dipegang manusia hari ini itu tidak lepas dari hal-hal yang bisa membuat hatinya hilang. Ya, hari ini nggak ada yang mungkin nggak pegang handphone atau tidak aktif di media sosial. Ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang membuat hatinya mungkin hilang entah kemana. Ya, maka kita bisa katakan hari ini, ya, untuk menjaga hati itu jauh lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya, ya, di mana belum ada medsos, belum ada dunia maya, ya, belum ada handphone ataupun gadget. Mungkin apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu terbatas. Tapi kita sekarang berada di masa atau di era atau di zaman dunia tanpa batas. Apapun bisa dilihat, apapun bisa didengar. Dan itu yang membuat hati kita jadi kacau hari ini. Maka mungkin ada eksperimen orang yang membebaskan dirinya dari gadget, mungkin sepekan saja. Dia akan merasakan itu, ya, perbedaan yang sangat signifikan pada hatinya. Dia mengisolir ataupun membatasi penglihatannya, pendengarannya dari apa yang biasa terdengar, terlihat di media sosial misalnya. Atau, ya, di dunia maya misalnya. Atau di alat itu, gadget itu. Maka hatinya akan lebih tenang. Ya, maka kita lihat kehidupan sebelum ada benda-benda itu kelihatannya lebih tenang. Ya, dulu kita mengeluhkan, ya, gempuran televisi, ya, yang itu juga membuat hati nggak tenang. Kenapa? Karena kita lihat berita, kita lihat hal-hal, kita dengar hal-hal yang itu akan menyibukkan hati. Ya, nah, apalagi sekarang ini, ya, yang jangkauannya itu berkali-kali lipat, ya, daripada mungkin sekedar televisi yang satu arah itu. Ya, kita bisa berinteraksi dengan dunia tanpa batas. Itu yang membuat hati jadi kacau. Hari ini banyak penyakit-penyakit hati itu, ya, bersumber dari benda itu. Dari gadget, dari aktivitas di media sosial. Mungkin ada yang mengatakan, wah, Ustadz, ada manfaatnya juga. Iya,
Nggak ada keburukan mutlak di dunia ini. Nggak ada keburukan mutlak. Iblis saja ada manfaatnya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi gadget gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ini menjadi sumber masalah pada hari ini, terutama berkaitan dengan hati kita. Para dokter juga menjelaskan ya bahwa benda itu, gadget itu, aktivitas di media sosial itu bahkan juga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani. Banyak penyakit-penyakit muncul karena ya aktivitas yang berlebihan mungkin ya di dunia maya, di media sosial dan lain-lain sebagainya. Kalau hal itu bisa memberikan pengaruh pada kesehatan jasmani, apakah tidak memberikan pengaruh juga terhadap kehidupan hati? Ya jelas, pasti. Ya, maka pernah dibuat eksperimen seseorang yang membatasi dirinya sepekan saja dari beraktivitas di media sosial ataupun memegang gadget ataupun di dunia maya. Maka dia dapati bahwa kehidupannya lebih tenang, hatinya lebih tenang. Ya, nah demikian. Maka dari itu ada waktunya. Kadangkala kita harus ya menyingkirkan benda itu dari kehidupan kita demi menjaga kesehatan hati kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena hati itu terus berbolak-balik. Ya, apalagi ya ada katalisator yang membuat hati itu semakin liar. Ya, semakin terlepas jauh, hilang. Ya, sehingga hari ini manusia hidup bukan dengan dirinya. Kadang-kadang dia nggak ngerti dirinya. Ya, dia nggak paham dirinya karena sudah larut di dalam kegiatan-kegiatan di media sosial ataupun di dunia mayanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tidak haramkan itu, tapi kita harus waspada ya bahwa ini bisa menjadi celah dan bisa dijadikan alat oleh setan untuk melumpuhkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang rahasia kehidupan hati ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.